10%, nggak miskin-miskin, naik, potong 20%. Tuh kan, saya lihat dari wajahnya. Cara dia hadirin. Ini nge-head ya kan? Rewas, dasar kopet rencana aja udah rewas hadirin. Ini kan belum dipotongnya Pak, baru ngomong aja udah tegang. Saya lihat dari sini Pak, 5% ngitung masih ada senyum, pas 10% hilang semua. Pas 20% gila Pak. Bayangkan ini teh baru rencana Pak, udah kopet. Baik, kita akan bahas sekarang bagaimana karakter yang harusnya kita miliki sebagai seorang Islam. Ya, karakternya dibagi 4 bagian. Ada karakter baik dan karakter jelek, karakter kuat dan karakter lemah. Ulangi, baik dan jelek, kuat dan lemah. Nah ini teh kalau disatukan teh jadi 4 kuadran. Ada orang yang baik dia tapi lemah. Dia teh jujur orangnya teh, ikhlas, tawadu, ngan eta sieunan, lemah, tidak punya keberanian dan tidak disiplin. Serta mun aya masalah teh eleh. Tidak cocok, ini namanya balem baik tapi lemah. Ada lagi jelem jelek dan lemah, ya mah apes we. Ek nyontek ketinggalan contekan, ada pohon maling ayam nggak kekejar ayamnya hadirin, ayamnya kalah dia yang ketangkep. Pokoknya salah wae no ya mah apes we. Yang bahaya tuh namanya jeku, jelek tapi kuat. Dia teh orangna teh teu ikhlas, petantang petenteng, teu jujur, sombong, ngan eta berani, disiplin lagi untuk ngaconya dan tidak mau kalah. Ini nih negeri ini teh ruksaknya oleh yang jeku, preman teh tah, jeku tah, jelek tapi karuat manehna teh. Nah yang kita rindukan di apa PD kebersihan ini, benar PD kebersihan? Namanya baku, baik dan kuat karakternya. Nah baiknya apa? 3 baiknya, sumber kebaikan tuh 1 ikhlas, ulangi, 2 jujur, 3 tawadu. Kalau karakter kuatnya juga 3, 1 berani, ulangi hadirin, 2 disiplin, 3 tangguh. Jadi lamun orangnya ikhlas, jujur, tawadu, dan pada saat yang sama dia pun seorang pemberani, disiplin dan tangguh, jadi tah. Nah harusnya orang Islam teh seperti itu. Ikhlas, ikhlas teh gimana? Ikhlas teh hidup ini bahagia atau tidak ditentukan keikhlasan. Kalau orang tidak ikhlas pasti capek, capek. Cik, saya nanya sama ibu-ibu, Bu, ibu sudah masak pagi-pagi, nyiapin makanan, ditata dengan baik. Kang, makan dulu. Cik si Akang teh, punten Bu, saya lagi banyak urusan di kerjaan, nanti lagi aja. Leo, saya pergi. Bagaimana perasaan ibu? Diam. Gimana Bu? Kecewa. Apalagi Bu? Sakit hati. Terus kesel, lalu marah. Nah itulah ciri-ciri tidak ikhlas ya. Kecewa, sakit hati, sebel, marah, jengkel, uring-uringan, nyeri hati, kapok. Halo Bu. Ini bukan jebakan Batman, asli ini Bu. Jadi makin tidak ikhlas makin kecewa. Gimana ikhlas tuh apa?
Ikhlas tuh putus harapan dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Tak ikhlas. Makin kuat berharap dari makhluk, makin nempel seperti perangko melekat di amplop, robek tahate teh. Siapa istri yang paling menderita, yang paling napel hatena ke suami? Kalau ibu terlalu cinta sama suami, yakin tah teu bahagia. Kerjanya teh WA terus. Kang, di mana Kang? Saya kan di tukangan mana? Kalau terlalu sering WA teh kurang produktif ya. Dulu aja nggak ada HP, dunia baik-baik saja. Nah, ayeuna contreng 2 biru tidak dibalas, ngadat tah gitu. Ada juga yang contrengnya enggak dibirukan, padahal manehna geus maca, bohong tah. Jangan hadirin, jangan bersandar ke makhluk ya. Nah, orang ikhlas mah seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Kita semua diakui karena jantung kita bekerja, benar? Padahal tidak ada yang lihat kerjanya jantung, tapi lihat hasilnya. Pernah lihat jantung tidak? Pernah, jantung jauh ya kan? Jantung sendiri tidak. Nah, orang yang suka menonjolkan diri teh seperti ambeien, bisul, jerawat, tumor, semuanya sakit. Jadi karyawan yang suka sibuk menonjolkan diri mah hatena moal tenang, nyeri. Ada atasan, kalau nggak ada atasan, nah, itu namanya karyawan ambeien. Karyawan yang begini harus dioperasi, dihilangkan, gak penyakit. Sebab orang yang hatinya enggak bagus mah, wajahnya juga enggak akan nyaman dilihat, omongannya tidak nyaman didengar, tulisannya tidak nyaman dibaca. Jadi sumber masalah. Da orang mah nyaman teh kalau dirinya nyaman. Kalau dirinya nyaman, maka orang lain teh nyaman dekat dengan kita. Nah, kuncinya teh sing ikhlas, jangan banyak berharap. Makin pengen dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dikagumi, makin ingin diberi, makin sering sakit hati. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semua kepahitan sudah kurasakan, tidak ada yang lebih pahit selain berharapnya hati kepada manusia. Nah, hadirin sekalian, barang siapa yang jujur, hidupnya akan mujur dan makmur. Barang siapa yang tidak jujur, hidupnya akan babak belut lalu hancur. Karakter kedua terpenting sesudah ikhlas teh jujur. Kalau bersih dari kalau orang ikhlas itu namanya orang bertauhid. Tapi kalau orang yang jujur namanya bebas dari munafik. Itu bebas dari syirik, ini bebas dari munafik. Pokoknya masing jujur, kerja jujur, ngomong jujur. Lebih baik dihina orang karena jujur daripada dipuji orang karena kita tidak jujur. Karena kalau kita tidak jujur kita berarti masuk ke penjara sendiri, takut kebongkar ketidakjujuran kita. Dan sekali kita ngebohong, tidak jujur, pasti sibuk, hari-harinya tuh sibuk nutupin ketidakjujurannya. Jadi nggak bisa apa-apa, nggak akan bisa kerja di kantor teh sibuk bikin sesuatu supaya nggak kebongkar. Boro-boro bisa berprestasi, nggak ada, karena sekali dia bikin bohong, itu kan harus ditutupin lagi, bohong lagi, tararegang. Hidup mah pengen tenang mah jujur Wah, tapi kalau jujur nggak kebagian, kata siapa? Rezeki mah udah beres pembagiannya, Pak. Tugas kita mah bukan nyari rezeki, menjemput rezeki. Kalau mencari itu antara ada dan tiada. Kalau menjemput itu udah pasti ada. Cuma belum tentu ketemu. Tergantung bener nggak ngejemputnya. Istri di pasar Kosambi dijemput ke pasar Sukajadi, nggak ketemu, atau udah blon.
Yang kita cari itu berkahnya rezeki itu. Makanya rezeki yang kedua itu bukan dijamin tapi digantungkan. Kalau kita nyari rezekinya pakai soleh, pakai takwa, ngejar rezeki ke kita. Tapi kalau nggak pakai sholat, nggak pakai ibadah, babak belur kita nyari rezekinya. Tingali jalminu sholatna sae, ibadahnya bagus, ngajinya udah nguntuy we rezeki teh digampangin oleh Allah. Tapi yang jarang sholat, jika monyet dapat pisang ambil, ada lagi pisang ambil, ada lagi pisang ambil, jadi tengenangan manehna teh. Udah gitu ada lagi pisang tantelkeun karena buntutna, ada lagi pisang nggak ada bahagianya. Dan yang jadi rezeki mah bukan yang dipegang, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang disedekahkan di jalan Allah. Sedangkan tabungan aset itu mah belum tentu rezeki kita, baru ngaku-ngaku. Coba villa teh rezeki siapa aslinya? Jawab, rezeki mamang dengan bibi eta teh. Yang punya villa mah dengan ngaku-ngaku, jabat tegang takut KPK, ya kan? Yang tiap hari berenang siapa? Mamang. Itu bunga teh dipetik khusus untuk bibi. Kenapa bibi langsing-langsing? Karena lari-lari di villa teh. Digantina film meureun. Indiaan. Kenapa ibu ketawanya gitu? Pengen jadi bibi ya? Bu, Pak, kalem lah ya. Cing jalujur kerja mah. Kerja itu selingan dari waktu sholat. Jadi intinya dalam hidup teh zikrullah. Zikir yang paling lengkap itu sholat. Jadi bekerja tuh nunggu waktu sholat. Belajar itu nunggu waktu sholat. Karena kita diciptakan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sholat itu tiangnya agama, kayak tiang-tiang ini nggak ada tiang roboh. Nah, semua kerjaan kita ibadah itu punya nilai ibadah. Pilarnya tegakkan. Makanya bapak-bapak kalem. Rezeki mah nggak usah kelihatan kepegang semua. Yang penting mah tiap perlu. Bukan ada, cukup. Ada juga ada nggak cukup mah stres. Perlu 2 juta ada 2.000. Hidup mah nggak perlu banyak uang. Yang perlu teh tiap perlu. Ih cukup, ada lagi. Sok ibu sepatu punya 10 pasang, tapi nggak ada yang cukup. Mau apa? Kaki nomor 36, sepatu 32, kan liar hadirin. Jadi bukan ada dan banyak, yang penting mah cukup. Perlu buat makan, cukup. Perlu buat anak sekolah, cukup. Perlu buat beli rumah, cukup. Buat beli kendaraan, cukup. Buat ke Mekah, tuh mau ngapain? Ada kayak nggak berfungsi. Yang penting mah cukup. Itu teh ada dalilnya, surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar dari persoalan apapun, termasuk persoalan keuangan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Kalem pasti ada nanti dari mana aja. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang tawakal ke Allah fahuwa hasbuh. Allah cukupi keperluannya. Gitu, cukupnya bukan karena pinter, cukupnya bukan karena hebat, karena hatinya yakin ke Allah. Ana 'inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Eta sabda firman Allah dalam hadis qudsi. Jadi kalau kita yakin ke Allah teh, Allah tahu nih hati kita, yakin datang. Tuh, lihat orang-orang yang baik, soleh, lempeng mah nggak kelihatan banyak, tapi anteng weh. Ya perlu teh ada, terus kahoyong naon banyak keinginan. Yang penting mau banyak bersyukur. Nah rezeki yang ketiga, rezeki yang dijanjikan. 1 dijamin, 2 digantungkan, 3 dijanjikan. Hud ayat 6, yang kedua Tolak ayat 2 dan 3. Yang ketiga surat Ibrahim ayat 14 ya, la in syakartum la azidannakum. Jadi
Ini teh beda-beda Pak, gak akan sama rezekinya. Lahir teh walaupun seibu sebapak beda-beda. Jadi nggak usah ngebanding-banding. Oh saya yang juga si etang, enggak, beda-beda. Jangankan sekantor, seibu sebapak aja adik kakak beda-beda rezekinya. Kumaha Allah. Itu ada yang drum, ada yang ember, ada yang gayung, ada yang emuk, itu ada yang soki, ada yang tutup salep, ya. Aduh, aku mah kalau saya bagian tutup salep, tenang. Wadahnya kecil, yang penting di atasnya teko. Jadi nggak pernah kurang. Misal rezeki saya segini Pak, tenang, nggak apa-apa kecil, yang penting di atasnya teko. Jadi ngucur terus, inuh terus, dibagikan sekuat tenaga, beasiswa buat ini, ngasih makan ke sana, nyekolahin ini, wakaf, nggak akan kurang. Inilah rahasia rezeki dengan syukur. Jelas? Makanya Bapak teh kalau pengen banyak rezeki mah gampang, sih banyak sedekah. Cara yang paling gampang meningkatkan rezeki sedekah. Tes nih ya. Kalau ada uang 120.000, mana yang disedekahkan? 20.000, bagus, jujur. Untuk itu nama ya. Ditambah rezekina jadi 125.000. Jumatan 3 lembar. Mana yang dikeluarin? 5.000. Bagus, jujur ya. Ditambah lagi rezekinya jadi 127.000. Udah dasar kopet kita, berarti kita 20.000 teh enak, karena nggak ada yang lebih kecil. Pak, jangan suka banyak mikir kalau sedekah mah. Selama ini aja kita kopet dijamin oleh Allah, benar? Kalau punya uang mah langsung potong. Punya uang 2 juta, potong 5%. 100.000 sedekahin, nggak usah ragu-ragu. Dapat uang 10 juta misalkan, potong 5% seberapa? 500.000, masukin kok sedekah. Lihat, akan miskin. Kalau nggak miskin naik dari potong 5%, potong 10%, dapat 2 juta, potong 200 sedekah. Dapat 10 juta, potong 2 juta sedekah. 10%, 1 juta ya. 10% nggak miskin, naik, potong 20%. Tuh kan, saya lihat dari wajahnya. Cara dia hadirin. Ini nge-have ya kan? Rewas, dasar kopet rencana aja udah rewas hadirin. Ini kan belum dipotongnya Pak, baru ngomong aja, udah tegang. Saya lihat dari sini Pak. 5% ngitung, masih ada senyum. Pas 10% hilang semua. Pas 20% gila. Bayangkan ini teh baru rencana Pak, udah kopet. Jebet saya nih Pak, kalau sekarang ada yang ngasih AA nih 10 miliar buat AA, gejret gitu, udah nggak ragu-ragu Pak. Bagi 2, dibagi 2, 5 miliar khusus untuk ibu-ibu, 5 miliar untuk bapak-bapak. Hari AA mana? Ya saya tinggal ngalamun deh ya. Masa ngalamun wae pelit? Kita mah pelitnya sampai kalamunan-lamunan Pak.